Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Noprianto, dosen Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Ilmu Perpustakaan. Video ini dibuat sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025 memenuhi unsur pengajaran pada PDD UKT PT. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan pada video ini adalah aplikasi open source perpustakaan. Mata kuliah ini diberikan beban dengan bobot 3 SKS dan disajikan pada semester genap, tepatnya pada semester 4. Terkait dengan deskripsi mata kuliah ini, aplikasi open source perpustakaan merupakan mata kuliah wajib di program studi ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, penerapan, dan penggunaan aplikasi sumber terbuka untuk sistem manajemen perpustakaan atau lembaga informasi lainnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan teknis terkait dengan sistem manajemen perpustakaan dan lembaga informasi menggunakan aplikasi sumber terbuka yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini ada 5 yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menguasai teori, konsep, dan metode dalam penerapan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan dan lembaga informasi lainnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perpustakaan dan informasi. Yang keempat, mampu menggunakan dan mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan untuk pengelolaan perpustakaan dan lembaga informasi lainnya berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan lembaga. Yang kelima, mengelola informasi dalam bentuk non-cetak. Kemudian dari 5 CPL ini saya turunkan menjadi CPMK. Adapun CPMK-nya ada 7. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip sikap religius. Kemudian yang kedua, memahami teori dan konsep penggunaan teknologi informasi di perpustakaan dan lembaga informasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebutuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan jenis perpustakaan dan lembaga informasi. Yang keempat, inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perpustakaan dan informasi. Yang kelima, mendesain teknologi informasi yang sesuai dengan pengguna dan lembaga informasi. Kemudian yang keenam, mampu menggunakan perangkat teknologi dalam pengelolaan informasi berbasis elektronik dan digital. Yang terakhir, mampu memodifikasi aplikasi pengelolaan informasi pada perpustakaan
dan lembaga informasi. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah ini secara umum saya bagi kepada beberapa topik. Di antaranya, yang pertama, pengantar aplikasi open source perpustakaan, instalasi SLIM, UCS, dan English Live. Namun pada topik yang kedua ini dibahas pada pertemuan yang berbeda. Kemudian ada materi tentang penginputan data bibliografi, baik itu di SLIM, di English Live, dan juga dibahas pada pertemuan yang berbeda. Kemudian ada sirkulasi, seterusnya integrasi SLIM dan UCS, pelaporan perpustakaan, dan terakhir mahasiswa membuat survei menggunakan sistem yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pengguna. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini tatap muka, kemudian secara daring. Tatap muka itu metode pembelajarannya ada ceramah. Ceramah ini saya menyampaikan materi atau delivery, ya, penyampaian materi kepada mahasiswa. Kemudian akan terjadi interaksi seperti tanya jawab dan diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan praktek dalam penggunaan aplikasi open source perpustakaan. Contohnya seperti SLIM ataupun English Live. Kemudian secara daring kita menggunakan Smart Unila sebagai sistem pembelajaran di Universitas Lancang Kuning. Di Smart Unila ini kita bisa melakukan absensi dan juga penilaian. Selain itu ada WA Group sebagai media pendukung untuk komunikasi antara saya dengan mahasiswa, khususnya pada mata kuliah aplikasi open source perpustakaan ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan sistem penilaian pada mata kuliah ini, itu terbagi kepada 4 indikator. Yang pertama ada aktivitas partisipatif mahasiswa, baik itu aktivitas keaktifan di dalam kelas, tugas mandiri ataupun kelompok. Kemudian ada UTS, ada UAS, kehadiran. Nah, terkait dengan bobot setiap indikator ini sudah ditetapkan oleh universitas, di mana aktivitas partisipatif ini sebesar 40%, UTS-nya 20%, UAS 30%, dan kehadirannya 10%. Terima kasih. Sekian secara singkat terkait penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Berikut akan disajikan secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, ini merupakan pertemuan ketiga ya kita di mata kuliah aplikasi open source perpustakaan. Tapi ada baiknya sebelum kita mulai perkuliahan ini kita awali dengan doa dulu. Silakan itu ketua kelas untuk memimpin doa. Perhatian seluruhnya, sebelum mengawali perkuliahan, marilah kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Baik, terima kasih. Pada pertemuan ini ya, kita akan mempelajari tentang penginputan data bibliografi pada SLIM, ya, di mana pada minggu lalu kita sudah mempraktekkan proses instalasi SLIM. Namun sebelum masuk ke materi hari ini dan prakteknya nanti, saya ingin mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Jadi untuk mengingat materi kita yang lalu, saya ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ya, sebutkan langkah-langkah atau proses untuk membuka atau menjalankan aplikasi SLIM yang sudah kita install. Ya, oke, si yang saya silakan. Langkah pertama, kita aktifkan dulu file HTTPD-nya pada folder streaming kita install. Terus kita aktifkan juga file MariaDB-nya. Lalu kita buka Chrome, lalu kita cari ketikkan localhost /2/8089, lalu kita enter. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi begitu ya. Untuk menjalankan SLIM-nya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah aktifkan file HTTPD dan MariaDB. Setelah itu kita membuka browser, boleh Google Chrome, Mozilla ataupun yang lainnya, ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan mengetikkan localhost /2/8089 ya. Ini untuk pemanggilan kepada data SLIM-nya supaya bisa dijalankan. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, akan saya sampaikan dulu terkait dengan capaian pembelajaran yang akan kita harapkan dari pertemuan hari ini, ya. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu melakukan penginputan data bibliografi, ya, termasuk nantinya itu data eksemplar, kemudian mencetak label dan mencetak barcode. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian itu mampu melakukan penginputan data bibliografi, menambahkan data eksemplar, kemudian mencetak label, mencetak barcode, sehingga label dan barcode-nya itu siap ditempel pada buku. Misalnya kalau label itu ditempel pada punggung buku, ya. Kemudian barcode-nya boleh di bagian dalam atau halaman sampul di bagian dalamnya, ya. Oke, selanjutnya kita bahas dulu sedikit tentang apa itu bibliografi. Ya. Jadi kemarin di semester sebelumnya sebenarnya kita sudah mempelajari ini juga pada mata kuliah katalogisasi, ya. Masih ingat ya? Itu ada beberapa daerah bibliografi dalam membuat katalogisasi. Nah, jadi itu untuk input data koleksi di SLIM ini kita masih membutuhkan pengetahuan atau pemahaman tentang katalogisasi, ya. Mulai dari bagaimana penulisannya, tanda baca yang digunakan. Nah, itu masih kita gunakan dalam menginput data bibliografi pada SLIM. Oke. Nah, terkait dengan data bibliografi ini, masih ingat ya apa saja? Masih. Oke. Siapa yang bisa sebutkan? Coba angkat tangan.
contoh dari data bibliografi. Oke, itu coba sebutkan 2. Yang pertama judul dan penanggung jawab. Yang kedua edisi, Pak. Yang kedua Edisi. edisi. Satu lagi Data khusus. data khusus, ya. Oke, ya, Repa, silakan lanjutkan. Selain itu juga ada penerbitan, deskripsi fisik, seri, catatan dan nomor standar Pak ISBN. Oke. Mujahidin, apakah ini sudah benar yang disebutkan oleh Ito dan Repa tadi? Iya Pak, dia ada 8 data bibliografi itu dari data tadi dari judul dan tanggung jawab juga nomor standar plus 8. Oke, makasih. Jadi itu ya, itu penting yang harus kalian ingat, ya, karena di perpustakaan, apalagi kita bagian pengelolaan koleksi, nah, itulah keterampilan yang harus kita miliki. Oke, kita lihat definisi dari bibliografi. Bibliografi adalah deskripsi terstruktur tentang koleksi, ya. Di sini disebutkan ada judul, pengarang, ya. Ya, seperti yang disebutkan 8 tadi ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya untuk membantu dalam mengidentifikasi atau dalam mengorganisir informasi yang ada di perpustakaan, ya. Kemudian juga memudahkan nanti untuk menyusunnya di rak. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah eksemplar, ya. Eksemplar ini adalah jumlah satuan dari koleksi atau bahan pustaka, ya. Jadi koleksi di perpustakaan itu seperti buku contohnya itu bisa terdiri dari beberapa eksemplar. Jika satu judul buku ada 3, berarti itu disebut dengan 3. Nah, ini pengetahuan dasar ya. Saya hanya sekedar mengulangnya saja. Mungkin di semester awal, contohnya di pengantar ilmu perpustakaan, mungkin ini sudah dibahas juga. Oke. Tapi sebelum kita praktek pada hari ini penginputan data bibliografi, saya sekedar mengingatkan saja, mengulangnya kembali seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang disebutkan tadi ya, dengan data bibliografi. Ada judul, kemudian edisi dan seterusnya ya, sampai dengan daerah standar. Nah, ini masih menggunakan AACR ya. Tapi katalogisasi sekarang ini sudah diarahkan kepada menggunakan pedoman RDA. Oke, apa bedanya? Nah, pedoman RDA itu ada yang perlu disebut dengan kategori sumber. Ada jenis isi, jenis media, dan jenis wadah. Ya. Oke, kemarin saya suruh bawa buku untuk prakteknya. Bawa ya. Oke. Saya contohkan. Ini buku cetak, ya. Buku cetak. Jenis isinya apa? Teks, ya. Jenis isinya adalah teks. Kemudian apa lagi? Jenis media. Jenis medianya apa? Media teks. Media tanpa media atau tanpa perantara. Ya. Kemudian jenis wadahnya volume ya. Ini untuk buku cetak. Ini berlaku hanya untuk buku cetak.
Berbeda ketika kita membuat katalog buku elektronik, ya, jenis isinya apa, jenis wadahnya apa, kemudian jenis medianya apa. Jadi itu nanti sebenarnya itu di pedoman NDA-nya sudah ada, ya, tinggal kita lihat mana buku cetak, mana untuk buku elektronik. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini screenshot dari menu bibliografi, ya, pada Slim. Kemudian kita melakukan atau menambahkan menginput data bibliografi pada menu tambah bibliografi baru, ya. Jadi nanti kalian silakan sudah dijalankan Slimnya, ya. Oke. Nanti silakan masuk sebagai admin, kemudian pilih menu bibliografi dan tambah bibliografi baru, ya. Selanjutnya, oke, kita bahas sedikit tentang label dan barcode, ya. Label itu biasanya ditempel pada punggung buku. Apa saja informasi yang ada pada label buku? Ya, silakan Fitro. Nomor pertama, informasi pertama itu Pak, nomor klasifikasi. Oke. Lalu judul 3 huruf pertama dari judul buku. Dan paling bawahnya itu 1 huruf pertama dari nama penulis atau pengarang. Oke. Ada yang mau koreksi? Ada yang mau koreksi? Nah, sebenarnya sudah benar apa yang disampaikan oleh Vito, ya. Tapi terbalik. Sebenarnya 3 huruf nama penulis dan 1 huruf judul buku. Nah, itu, ya. Huruf untuk judul bukunya menggunakan huruf kecil, sedangkan nama penulisnya menggunakan huruf kapital, ya. Kemudian untuk barcode itu adalah kode batang, kode batang yang dihasilkan dari setiap eksemplar, ya. Jadi itu adalah kode unik untuk setiap eksemplar. Jadi walaupun sama judul bukunya, tapi memiliki kode eksemplar yang berbeda. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Pak, apa tujuan dari menginput data bibliografi dan kenapa harus mengacu pada standar yang baru? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, apa tujuan dari penginputan data bibliografi? Tadi sudah saya singgung juga bahwa penginputan data bibliografi itu adalah untuk memudahkan mengatur koleksi di perpustakaan, ya. Kemudian supaya dapat kita cetak label dan barcode-nya sehingga lebih memudahkan memudahkan mengaturnya pada rak koleksi, ya. Dengan menginputnya ke Slim atau ke sistem ini, kita bisa mengetahui koleksi-koleksi kita yang ada di perpustakaan, sehingga kita memudahkan untuk membuat laporannya, misalnya. Itu dari sisi perpustakaannya, ya. Kemudian kalau dari sisi pengguna perpustakaan, ya, dengan penginputan data bibliografi ini akan memudahkan pemustaka untuk penelusuran informasi yang mereka butuhkan. Itu. Ya. Kemudian kenapa harus menggunakan standar yang baku? Agar kita dalam mengelola koleksi ini konsisten, gitu, ya. Jadi kalau kita menggunakan RDA, ya menggunakan RDA. Kalau kita tidak menggunakan pedoman, ya
nanti bisa jadi penulisan judulnya berbeda-beda penulisannya, ya. Lain yang orang yang menginputkannya tentu lain pula model penulisannya, ya. Tapi kalau sudah menggunakan standar, ya otomatis akan konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk penyeragaman, ya, agar seragam antara perpustakaan A, perpustakaan B, ya, judul bukunya sama, ya, itu nanti katalognya juga harus sama, ya. Jadi biar seragam ini untuk menseragamkan penginputan bibliografinya. Baik, saya rasa itu materi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin mengulang kembali, memberikan pertanyaan kepada teman-teman, bagaimana langkah-langkah dalam proses pengelolaan informasi atau koleksi bahan pustaka menggunakan SLIM. Silakan, siapa yang bisa jawab? Ya Pak. Oke, silakan. Pertama itu dimulai dari input data bibliografi, selanjutnya menambahkan teks lengkap, lalu bisa mencetak label dan barcode. Ya, jadi dasarnya seperti itu, ya. Penginputan data bibliografi, kemudian penambahan data eksemplarnya, kemudian dilanjutkan lagi pada mencetak label dan barcode, ya. Ya, jadi kesimpulan untuk hasil belajar kita pada hari ini adalah yang pertama, pengelolaan data koleksi di SLIM dimulai dari penginputan data bibliografi yang berasal dari sumber informasi dari bahan pustaka. Nah, kemudian setiap koleksi itu bisa terdiri dari beberapa eksemplar, ya. Dan terakhir, proses ini memerlukan ketelitian, ya, konsistensi agar keseragaman dalam pengelolaan bahan pustaka ini terjaga. Baik, saya rasa itu materi kita pada hari ini. Kemudian agar melatih teman-teman sekalian untuk meningkatkan keterampilannya, ya, menambah kemahirannya dalam proses pengelolaan koleksi ini, silakan dikerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada pada slide ini. Nanti slide-nya saya bagikan, ya. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Perhatian seluruhnya, sebelum mengakhiri perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.